Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Satu Purwokerto, Senin 9 Oktober 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari. Di awal pekan ini, kasih dan karunia Tuhan melingkupi kita, agar akhirnya kita pun mampu menjalani perutusan sebagai sesama bagi orang lain. Sebab kepada banyak oranglah kita semua diajak untuk mewarta dan melayani. Kita bekali diri dulu dengan renungan, diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Benarlah jawabmu itu. Maka berbuatlah demikian dan engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang tadi yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu orang itu berkata, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Dan Yesus pun berkata lagi, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudah menjadi renungan umum bahwa hidup kita selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Ada semangat tolong-menolong yang konkret, bukan hanya dalam tataran konsep, tetapi menjadi kenyataan yang akhirnya adalah habitus atau corak hidup kita sehari-hari. Saudari-saudara, ilustrasi orang Samaria yang baik hati tadi memberi kesan bahwa setiap pribadi punya kesempatan menjadi sesama bagi orang lain. Butuh segenap hati dan keutuhan diri agar mampu menjadi sesama. Walaupun setiap orang mempunyai keunikan dan kebutuhan masing-masing, tetapi disitulah kita diutus. Yang menjadi orientasi pokok adalah saling memberkaya dalam perbuatan baik. Tidak ada yang sia-sia jika kita melakukan perbuatan baik demi sesama melalui hati yang murni dan kudus. Kendati mungkin yang kita buat masih kecil, tetapi justru nanti Tuhan sendirilah yang akan menyempurnakan. Orang Samaria tadi mempunyai keterbatasan, namun dia yakin bahwa apa yang diberikannya kepada si penderita adalah bagian paling optimal dari hidupnya. Memberi diri secara total, inilah pokok renungannya. Ketika kita bisa memberi diri seutuhnya pada karya kebaikan, maka mereka yang menerimanya akan mengalami kemerdekaan dari derita yang dialami. Saudara-saudara, undangan berbuat baik dan menjadi sesama ini ditujukan bagi kita semua. Maka selamat menjadikan diri sebagai sesama bagi orang lain. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap perbuatan baik, sebab hanya kuasa-Nya lah yang akan menyempurnakan usaha-usaha manusiawi kita. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik,
Kasih-Mu selalu membuat kami berkecukupan. Dengan kasih-Mu ini, doronglah kami agar bisa berbagi hidup. Semoga hari ini semakin banyak orang yang bisa kami beri bantuan. Semoga pula kami layak menjadi sesama bagi orang lain, dan berilah hati yang murni bagi kami untuk mengabdi-Mu dan sesama. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, dan segala perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.